Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pudujaran Purapurama dengan 3 digit di akhir 057. Saya berasal dari kelas A. Pada hari ini saya akan membahas mengenai case learning yang ketiga dengan topik bakteri salmonellosis pada unggas. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dari case learning yang saya ambil. Dimana kasus ini terjadi pada peternakan ayam broiler umur sekitar 14 hari di desa Dharma Sabak, Semal, Badung, di mana menunjukkan peningkatan kematian disertai gejala klinis seperti penurunan nafsu makan, bulu kusam, dan diare keputihan, dan pertumbuhan terhambat. Pemeriksaan laboratorium kemudian mengonfirmasi adanya infeksi Salmonella typhimurium. Jumlah kejadian ini menegaskan bahwa risiko salmonellosis tetap ada meskipun peternakan telah menggunakan sistem kandang tertutup. Definisi dari penyakit ini: salmonellosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri genus Salmonella yang mampu menginfeksi berbagai spesies hewan, seperti unggas, mamalia, dan bahkan bisa menyerang manusia. Pada ayam, penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan jika fatal bisa menyebabkan kematian, serta menjadi sumber kontaminasi pangan sehingga bersifat zoonotik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai etiologi penyakit ini. Penyebab utama kasus ini adalah bakteri dari genus Salmonella. Berdasarkan gejala klinis pada ayam broiler dan potensi transmisi horizontal yang tinggi. Serotip yang paling mungkin terlibat adalah Salmonella dari kelompok Paratipoid, di mana ini merupakan serotip hemotil, yaitu Salmonella typhimurium. Penyakit ini pada unggas umumnya diklasifikasikan berdasarkan serotip. Pertama, disebabkan oleh Salmonella pullorum. Ini menyebabkan penyakit pullorum, dan Salmonella gallinatorium. Ini menyebabkan penyakit fall typhoid. Kedua serotip ini umumnya non-motil dan tidak bersifat zoonosis. Dan yang kedua disebabkan oleh paratipoid Salmonella. Ini bersifat motil, misalnya Salmonella typhimurium dan Salmonella enteriditis. Infeksi ini sering menjadi perhatian karena potensi zoonosis yang sangat tinggi dan menyebabkan penyakit akut pada anak ayam atau infeksi subklinis pada ayam dewasa. Morfologi dari bakteri ini. Pertama, saya akan membahas mengenai klasifikasi taksonomi dari bakteri yang ada di kasus ini, di mana berasal dari ordo Enterobacterial, familinya Enterobacteriaceae, kemudian genusnya Salmonella, spesiesnya Salmonella enterica, subspesiesnya Salmonella enterica, dan serovarnya Typhimurium. Selanjutnya adalah ciri morfologi utama dari bakteri Salmonella, yaitu bakteri ini bersifat gram negatif, tidak berspora, berasal dari famili Enterobacteriaceae, kemudian bersifat fakultatif anaerob intraseluler. Bakteri ini umumnya motil dengan flagella peritrik, kecuali Salmonella pullorum dan Salmonella gallinatorium. Dapat bertahan pada kelembapan rendah, dapat menghasilkan H2S dengan variasi antar serovar, dan dapat dikeluarkan melalui feses secara intermiten. Gejala klinis yang diamati dari kasus tersebut. Yang pertama yaitu peningkatan angka kematian mencapai 7,8%. Ini merupakan angka yang tinggi untuk ayam broiler. Kemudian ayam terlihat lesu, ini menandakan depresi dan nafsu makan yang menurun, anoreksia. Kemudian terdapat gangguan pencernaan, diare yang ditandai dengan feses warna keputihan dan berlendir. Dokumentasinya bisa lihat di bawah ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai diagnosis dari penyakit ini. Diagnosis salmonellosis pada kasus ini dilakukan melalui kombinasi antara pemeriksaan klinis, patologi, dan konfirmasi laboratorium. Yang pertama, saya akan membahas mengenai diagnosis dengan berdasarkan gejala dan patologinya. Diagnosis ini didasarkan pada temuan klinis seperti diare dan depresi, dan lesi patologi anatomi yang khas seperti pembengkakan hati dan limpa, serta titik nekrosis pada organ. Yang kedua, itu melalui konfirmasi laboratorium, di mana ini pemeriksaan bakteriologi. Pertama, pengambilan sampel, ini diambil dari organ yang mengalami lesi, contohnya hati, limpa, dan usus. Kemudian, kultur dan isolasi, di mana sampel diinokasi pada media selektif. Sebenarnya bisa menggunakan uji biokimia, contohnya uji TSIA, SIM, MR, VP, SCA, dan gula-gula. Dan mendapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan kasus tersebut. Yang pertama, pada media Mekon Kiagar, DMCA, di mana ditemukan koloni bakteri yang non-laktosa fermenter. Ini merupakan karakteristik utama pada bakteri Salmonella. Untuk hasil uji biokimia juga mengarah pada infeksi bakteri Salmonella. Untuk perubahan patologi anatomi, ini diperiksa melalui postmortem. Pada organ sistemik, itu pada hati dan limpa, mengalami bengkak, yaitu hematomegali dan splenomegali, dengan adanya titik-titik putih nekrotik, yaitu vokal nekrosis. Dan pada ginjal itu juga bengkak dan terdapat deposit urat atau asam urat karena gangguan fungsi ekskresi. Pada saluran pencernaannya ini mengalami enteritis hemorragika, yaitu peradangan dan pendarahan usus dan nekrosis pada usus.
Untuk hasil dan pemeriksaan lengkapnya bisa dilihat pada gambar di samping. Pengobatan salmonellosis harus dilakukan segera mungkin untuk menekan infeksi sistemik, mengurangi angka kematian, dan meminimalkan ekspresi bakteri ke lingkungan. Untuk pengobatan sendiri itu bisa diberikan antibiotik, di mana jenis antibiotik yang umum digunakan. Yang pertama ada kelompok fluoroquinolone. Kelompok ini efektif untuk mengobati infeksi sistemik karena memiliki penetrasi yang baik ke jaringan dan sel. Contoh antibiotik ini antara lain yaitu enrofloxacin atau norfloxacin. Kemudian ada kelompok aminoglikosida, yang contohnya gendamisin, sering digunakan pada DOC atau anak ayam. Kemudian ada kelompok turunan penisilin yang diperkuat, contohnya amoxicillin atau ampicillin, sering dikombinasikan dengan clovenic acid. Pada kasus ini juga penting untuk memberikan terapi pendukung guna memulihkan kondisi umum ayam yang lesu dan mengalami diare. Contohnya pemberian elektrolit dan vitamin bisa diberikan melalui air minum untuk mengatasi dehidrasi akibat diare dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Kemudian pemberian pakan yang mudah dicerna ini membantu memulihkan fungsi saluran cerna yang rusak. Selanjutnya adalah cara penularan. Penularan salmonella pada unggas dapat terjadi melalui dua jalur utama. Yang pertama ada jalur penularan vertikal, ini melalui induk ke anak, di mana bakteri ditularkan dari induk yang terinfeksi ke anak melalui telur. Kemudian bakteri menginfeksi organ reproduksi, contohnya ovarium atau oviduk pada induk, sehingga mencemari kuning telur atau albumin sebelum cangkang terbentuk. Untuk yang penularan horizontal, ini melalui lingkungan, pertama bisa melalui feses atau oral, merupakan jalur penularan utama. Ayam sehat yang menelan bakteri dari lingkungan yang terkontaminasi feses ayam sakit atau karier. Kemudian vektor ini melalui serangga, contohnya lalat dan kumbang, hewan pengerat, tikus, burung liar, atau manusia, misalnya bekerja pada kandang yang membawa bakteri. Kemudian pakan dan air, konsumsi pakan atau air minum yang telah terkontaminasi oleh salmonella. Kemudian peralatan, atau kontak dengan peralatan, alas kandang, atau sekam, atau tempat penetasan yang terkontaminasi. Kemudian cara pencegahan harus fokus pada pemberantasan rantai penularan baik secara vertikal maupun horizontal. Ini harus meningkatkan biosecurity kandang. Yang pertama itu biosecurity yang ketat, yaitu pembersihan dan disinfeksi kandang, peralatan, dan tempat minum atau makan secara rutin dan penyeluruh. Kemudian kontrol vektor, kendalian populasi tikus, serangga, dan burung liar di area peternakan. Selanjutnya ada pembatasan pergerakan pekerja dan pengunjung. Kemudian ada kontrol pakan dan air, penggunaan pakan bebas salmonella, misalnya penambahan asam organik atau perlakuan panas. Kemudian memastikan kualitas air minum yang baik dan bebas kontaminasi. Kemudian ada manajemen kesehatan induk atau breeder, di mana melakukan uji kesehatan rutin pada induk untuk mengeliminasi serotip spesifik seperti Salmonella pullurum dan Salmonella gallinorum. Bisa melakukan uji aglutinasi cepat atau RPA. Kemudian memastikan bibit DOC berasal dari sumber yang bebas salmonella. Pencegahan yang paling penting yaitu vaksinasi, di mana pemberian vaksinasi salmonella ini bisa menggunakan vaksin inaktif atau vaksin yang hidup pada induk dan ayam layer dapat membantu mengurangi tingkat infeksi dan penularan vertikal. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kasus salmonellosis pada ayam broiler di peternakan ini menunjukkan infeksi sistemik yang ditandai dengan angka kematian yang tinggi, gejala klinis yang parah, dan lesi patologi yang khas pada hati, limpa, dan usus. Diagnosis dikonfirmasi melalui isolasi bakteri non-lactosa fermenter dari organ yang sakit. Penyakit ini memiliki potensi kerugian ekonomi yang signifikan dan risiko kesehatan masyarakat pada zoonosis. Penanggulangan salmonellosis dilakukan dengan pemberian antibiotik yang tepat, berdasarkan uji antibiotik untuk menekan infeksi, disertai penguatan biosecurity melalui perbaikian sanitasi kandang, manajemen feses, dan pengendalian vektor. Selain itu, diperlukan pemantauan lanjutan dengan pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi varian salmonella guna mendukung pencegahan dan perencanaan vaksinasi yang lebih efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.